Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Devluviana Azaria. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang antena. Konsep antena. Antena bertugas mengubah sinyal radio yang melewati konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di udara lepas dan sebaliknya. Antena mengubah sinyal radio menjadi elektromagnetik atau elektromagnetik diubah lagi menjadi sinyal radio. Komponen antena yang perlu diperhatikan diantaranya ada arah sebaran atau fokus. Arah sebaran itu ada yang ke skala arah atau 360 derajat, ada juga yang hanya ke arah yang terbatas atau ditentukan, misalnya arah vertikal atau arah horizontal. Komponen yang kedua adalah besar kecilnya penguatan. Kemudian yang ketiga adalah polarisasi atau pengkutupan. Sinyal dipancarkan oleh transmitter melalui udara, kemudian diterima oleh antena receiver. Polarisasi antena atau pengkutupan, saat tegangan elektrik bergetar naik atau turun melalui sebuah konduktor, akan terjadi gelombang elektromagnetik dengan sudut arah yang konstan pada konduktor. Gelombang dapat bergerak naik dan turun atau menyamping tergantung pada posisi antena. Berikut ini adalah polarisasi naik turun, gelombang naik turun, atau yang kita sebut dengan vertikal, dan ini gelombang yang bergerak ke samping atau yang kita sebut dengan horizontal. Kemudian ada juga ini yang sirkular atau berputar. Polarisasi terfilter. Jadi polarisasi terfilter ini ada penghalang antara si sumber pemancar atau sumber sinyal untuk keluarannya. Kali ini contohnya adalah sebuah cahaya atau lampu. Kemudian dia melewati pembatas yang vertikal seperti ini, maka sinyal yang semula ada vertikal dan horizontalnya, setelah melewati dinding atau filter yang horizontal, maka sinyal yang keluar menjadi horizontal. Antena direksionali. Omnidireksional itu merupakan antena yang pancaran sinyalnya ke segala arah. Nah, biasanya omni ini diaplikasikan pada WiFi indoor seperti itu. Sinyalnya bisa bergerak 360 derajat. Kemudian direksional hanya terfokus pada arah tertentu. Direksional ini ada sektoral, yagi, grid, solid, dan disk. Arah antena menentukan besar kecilnya gain atau penguat. Omni antena. Bentuk antena paling sederhana adalah dipole antena, hanya berupa sebatang kawat. Bentuk omni direksional adalah pengembangan dipole antara antena namun menggunakan perhitungan resonansi seperempat lambda. Kenapa kok seperempat lambda? Karena pada satu gelombang ini kan seperti ini, dari titik A ke titik B ini merupakan satu kali gelombang. Berarti seperempat itu di sini.
Mengapa menggunakan seperempat lambda? Karena pada posisi seperempat lambda itu gelombang mencapai titik puncak tertinggi dan titik lembah tertinggi. Gain terbesar dari antena omni berkisar antara 15 dBi sampai dengan 18 dBi. Omni antena seperti ini, arah pancaran dari omni antena, di mana omni antena ini dapat memancarkan sinyal ke segala arah atau 360 derajat. Jika dilihat dari atas, maka bentuknya akan seperti ini pancaran sinyalnya. Nah, omni antena ini cocok sekali untuk WiFi indoor. Direksional antena. Direksional antena adalah jenis antena yang tidak memberikan area coverage 360 derajat. Seperti yang sudah saya katakan di depan, jadi direksional itu hanya ke arah tertentu saja, entah itu ke arah vertikal maupun ke arah horizontal. Terdapat dua prinsip pembuatan direksional antena. Yang pertama, pengembangan dari dipole antara antena dengan menambahkan reflektor seperti antena grid, dish, antena sektoral. Pembuatan model plat dengan perhitungan seperempat lambda seperti antena patch. Semakin besar gain akan semakin sempit area cakupannya dan begitu sebaliknya. Prinsip grid dan dish antena. Grid atau dish antena dibuat dengan prinsip refleksi. Sinyal yang datang secara lurus akan dipantulkan terpusat di suatu titik fokus. Jadi ini prinsip grid dan dish ini ada parabolik, ada off center, ada Cassegrain dan Geograin. Dimana titik fokus ini adalah ini. Titik fokus parabolik di sini, titik fokus off center itu di sini, titik fokus Cassegrain di sini, dan Geograin-nya di sini. Jadi sinyal yang datang dari sini kemudian akan berkumpul pada satu titik fokus, kemudian akan dipantulkan lagi ke sini. Begitupun seterusnya. Grid antena. Jadi pada gambar pada slide ini terdapat dua contoh gambar antena, antena yang pertama dan antena yang kedua. Nah, titik fokusnya adalah di sini untuk antena yang pertama. Dan ini yang kedua. Kedua antena ini merupakan percontohan dari ini parabolik. Karena jika ada sinyal datang, kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus, kemudian akan dipantulkan atau diteruskan. Kedua antena ini masuk pada antena parabolik karena titik fokusnya berada di tengah-tengah. Dish antena. Jadi ketiga antena ini mempunyai pantulan dari titik fokus yang berbeda-beda. Ini adalah titik fokus atau grid antena. Pertama ini adalah off center antena. Kemudian ini titik atau feed antenanya berada di tengah-tengah. Ini merupakan percontohan dari parabolik, dan ini merupakan contoh dari Geograin. Selanjutnya adalah sektoral antena. Antena sektoral ini
tidak dapat mengcover 360 derajat. Dia ini menggunakan polarisasi horizontal. Maka jika ingin coveragenya menjadi 360 derajat, maka ini dipasangi 3 buah antena sektoral. Nah, antena sektoral ini biasanya diletakkan di outdoor. Misalnya hanya ada satu antena sektoral saja, maka jika ada user yang menggunakan di sini, di bawah, di belakang antena sektoral, maka dia tidak akan mendapatkan sinyal. Yang paling update dari yang sebelumnya, dia tidak menggunakan jaring yang besar seperti itu, dia hanya kecil seperti ini, namun di dalamnya terdapat ini chip-chip kecil. Dia ini malah bisa memancarkan sinyal ke segala arah. Nah, biasanya di kampus itu menggunakan ini antena patch. Jadi ini malah sinyal nanti bisa menyebar ke segala arah. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.